Ya, selamat datang di pertemuan kita keempat eh, buat para peserta Guru Coach Indonesia Emas. Apa kabarnya hari ini? Apa yang dirasakan ketika sudah belajar sesuatu hal yang baru? Apakah ada sesuatu hal yang beda dirasakan lewat materi-materi yang sudah dipelajari di 3 minggu pertama yang sudah kita pelajari pada saat lalu? Ya, jika kita coba flashback sebentar, di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana tentang identifikasi, kerangka identifikasi kerangka pikir, kemudian kita juga sudah belajar tentang model komunikasi NLP, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana tentang model memfasilitasi. Ya, itu menjadi model yang cukup bagus untuk bisa kita menjadi seorang coach profesional. Nah, sebelum menjadi coach profesional kita belajar menjadi seorang belajar basicnya dulu. Ya, Bapak Ibu, kita akan kembali di pertemuan keempat ini ya supaya terus mau belajar. Ya, seperti ibarat anak tangga, kita itu mencoba menaiki tangga demi tangga supaya kita tangga pertama selesai, kita akan masuk ke tangga kedua selesai kita daki, masuk ke tangga ketiga, tangga keempat, sampai kita nggak terasa sudah habis materinya. Wow, luar biasa. Terima kasih buat antusias Bapak Ibu semua, buat antusias untuk bisa mengikuti training Guru Coach Indonesia Emas. Mimpi kita besar, mimpi kita untuk melihat banyak anak-anak muda di Indonesia ini bisa mencapai kapasitas mereka, potensi mereka tercapai, potensi mereka tergali, terasah, sehingga itu akan membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Lewat coaching, kita akan sebagai, apalagi kita sebagai seorang pendidik, tentu skill atau kompetensi untuk bisa memberikan coaching kepada anak didik kita menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Ya, mari siap Bapak Ibu untuk kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Di model hari ini kita akan belajar tentang satu metode, suatu materi yang baru yaitu score. Coba kita lihat ya, apa itu score. Saya akan bagikan presentasinya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah mulai muncul? Ya, materinya slide saya. Ya, score ini. Score untuk yang S dan C. Bagaimana kita mendeteksi gejala dan bagaimana kita mendeteksi penyebab. Ya, sebelum kita masuk, apa yang Bapak Ibu lihat lewat materi ini? Bentar ya, saya slide show. Ya, apa yang Bapak Ibu lihat? What? Dari lingkaran-lingkaran ini. Coba ada banyak mungkin yang mengecoh kita. Kita nggak kalau kita bisa melihat lebih jeli lagi, maka kita akan menemukan sesuatu hal yang beda atau sesuatu hal yang inti untuk bisa menyelesaikannya. Oke, apa? Ya, bisa ditebak apa yang Bapak Ibu lihat? Oh, bagus. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Anto ya. What do your eyes see? Apa yang Anda lihat? Itu menentukan sesuatu hal yang uh, lebih lagi jika kita mampu melihat bukan hanya di permukaan, tapi lihat kedalamannya. Jika kita mampu melihat kedalamannya, maka pemahaman kita akan semakin lebih luas lagi terhadap suatu hal. Ya, oke, itu skor. Kita coba skor coaching. Kita akan coba melihat coaching kembali. Coaching adalah bagaimana mencapai tujuan lewat menggali sumber daya dan kemudian kita menentukan langkah demi langkah supaya kita bisa mencapai tujuannya. Dan saat ini skor adalah coba kita melihat skor, ada symptoms, ada causes, ada outcomes, kemudian ada resources, kemudian ada efek. Symptoms itu gejala,
Causes itu adalah penyebab, outcomes-nya itu tujuannya. Kemudian resources-nya itu apa sumber daya, efek, apa dampaknya. Ya, kalau kita bisa bagikan, itu pas itu adalah causes ya. Causes itu penyebabnya pasti di masa-masa lalu, dan present itu symptoms, gejala yang ada saat ini. Kemudian future itu adalah outcomes atau efek. Antara resources-nya itu antara di present, hari ini maupun di future, dan dia akan datang. Ya, kita akan coba menggali satu demi satu. Apakah simptom? Simptom itu adalah gejala yang kita hadapi saat ini. Gejala atau masalah yang dihadapi saat ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Itu adalah gejala yang saat ini. Ya, jadi masalah adalah kesenjangan antara ada gap atau ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi ada gapnya, itu adalah masalah. Dan apa kenyataan yang dihadapi saat ini? Ya, kalau kita pertanyakan apa kenyataannya dan apa harapannya. Dari dua hal yang ada gap, ada masalah, ada kesenjangan, maka itu adalah simptom. Jadi kita coba menggali lagi bagaimana simptom itu ya. Mendeteksi simptom dari outcomes ya Bapak Ibu. Coba kita lihat, kita deteksi apa outcomes yang ingin Anda dapatkan, atau apakah tujuannya yang ingin Anda capai. Coba kita mendeteksi simptomnya bagaimana. Lewat outcomes-nya, apa tujuan atau apa outcomes yang ingin Anda dapatkan. Sehingga apakah artinya sekarang Anda sedang kebalikan dari outcomes tadi? Atau apakah artinya Anda sekarang kebalikan dari tujuan? Jadi itu adalah simptomnya. Contohnya, Ibu Tina, apa outcomes yang ingin Ibu dapatkan saat ini? Ya, silakan. Oh iya, ingin dapatkan mobil mewah. Berarti simptomnya apakah artinya Ibu Tina sekarang sedang tidak punya mobil mewah? Oh iya, oke. Apakah tujuan yang ingin dicapai? Nah, contohnya jika tujuannya yang ingin dicapai adalah ingin punya rumah, ya berarti saat ini kebalikan dari tujuan, berarti saat ini belum punya rumah ya. Itu simptomnya muncul di permukaan. Kita coba masuk ke causesnya ya. Adalah penyebab dari gejala atau masalah yang ada di saat ini. Penyebabnya adalah causesnya. Nah, causesnya itu penyebab itu pasti di masa lalu ya. Apa penyebab jika kita buat pertanyaannya, apa penyebab dari gejala terjadi saat ini? Atau apa penyebab dari masalahnya? Ya, apa penyebab dari masalah yang dihadapi saat ini? Ya, kita itu causesnya. Mengapa penting untuk kita bisa belajar tentang mengetahui gejala atau masalah, dan ketika juga untuk mengetahui bagaimana penyebabnya. Ketika kita mengetahui, maka akan mempermudah klien untuk menemukan langkah dan sumber daya untuk bisa mencapai tujuannya. Ya, bila penyebab diketahui, maka langkah dan sumber daya akan diketahui. Itu dia ya. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian hasil dan dampak skor. Hasil, outcome, dan efek. Ya. Sebelum kita masuk ke hasil dan dampak atau outcome dan efek, simptom dan kasusnya, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui? Ya, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya, Bapak Ibu. Bisa langsung di chat, diketikkan di kolom chat, ya bisa, atau angkat raise hand juga bisa. Bisa di pending atau bisa langsung diajukan, maka saya akan langsung siap untuk menjawab ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Iya, kembali lagi yaitu coaching ya. Coaching itu adalah mencoba mencapai tujuan dengan mengetahui langkah-langkahnya, dengan menggali sumber dayanya ya. Itu coaching. Symptoms, score itu ada symptoms, causes, outcomes, resources, dan effect ya. Pas itu adalah causesnya, penyebabnya,
hari ini pasti ada gejala-gejalanya muncul dan feature-nya, outcomes dan efek ya. Apakah hasil atau outcomes-nya adalah keadaan di masa depan yang akan dituju atau situasi di mana masalah sudah terselesaikan. Itulah hasil, itulah outcomes-nya. Jadi, apa secara spesifik tujuan yang ingin dituju atau capai? Seperti apa situasi di mana masalah yang Anda hadapi telah terselesaikan. Ya, itu keadaan masa depan. Ya, jadi kalau kita tanyakan tadi, jika Ibu tanya tadi ya, ingin punya mobil, secara spesifik ini berarti outcomes-nya, berarti di masa depan mobilnya sudah ada atau rumahnya sudah ada. Itu situasi di masa depan, outcomes hasilnya ya. Ya, coba kita mendeteksi outcomes dari simptom ya. Outcomes kita coba mendeteksinya ya, apa gejala atau situasi yang negatif yang Anda hadapi saat ini, atau apa masalah yang sedang Anda alami, situasi atau gejala. Oh, misalnya saya sedang suka marah-marah, masalahnya saya suka, temperamen saya sangat tinggi. Apa masalahnya yang Anda alami? Apakah artinya ya, Anda sedang kebalikan dari simptom? Apakah artinya saat ini Anda marah, suka marah? Ya. Apakah Anda artinya berarti sudah suka tidak bisa mengontrol emosi dengan baik? Nah, itu dia. Itu kita deteksi outcomes-nya. Nah, jadi outcomes-nya berarti bagaimana supaya tidak marah lagi. Bagaimana saya bisa mengendalikan diri dengan baik, itu outcomes-nya. Ya. Kemudian lanjut ke dampak atau efeknya. Adalah situasi yang terjadi saat ini, saat hasil tercapai, atau adalah situasi yang terjadi saat masalah sudah selesai. Jadi jika ditanyakan dampaknya, apa situasi yang akan terjadi saat hasil tercapai? Jika tadi yang marah-marah berarti ya dia sudah tidak marah-marah lagi, situasinya sudah tenang, sudah damai, tidak mampu yang tadi yang tidak mampu mengontrol emosinya itu berarti ketika sudah mampu dia kan pasti sudah mampu mengontrol emosinya, pasti dia sudah merasa sukacita, kembali tenang, kembali ya. Oke, maaf ya, saya terlempar. Ya, kita akan kembali lagi ke materi yang kita akan bahas. Ya. Ya, mengulang kembali ya, untuk bisa belajar apakah dampak atau efeknya, situasinya bagaimana, itu situasinya akan menentukan kita, dampaknya ketika sudah bisa mencapai tujuannya, pasti sangat menentukan kita untuk bisa apa ya, bisa belajar lebih lagi ya. Dampaknya, situasinya ketika masalah sudah terselesaikan, situasi sudah terselesaikan, efeknya memberikan damai. Tadi yang suka marah, sekarang sudah lebih damai lagi. Tadi suka tidak bisa mengontrol emosinya, situasinya dia sudah lebih tenang lagi ya. Itu dampaknya. Mengapa penting mengetahui dampaknya ya, Bapak Ibu? Mengetahui hasil dan dampaknya akan mempermudah klien bisa menemukan langkah, step demi step, dan sumber dayanya untuk bisa mencapai tujuannya. Ya, bila hasil dan dampak diketahui, maka langkah dan sumber daya akan diketahui. Dia ya, skor bagian ketiga, bagian menemukan sumber daya, resourcesnya. Coba kita gali lagi. Ya, tadi sudah belajar simptom dan causesnya, sudah belajar tentang outcome dan efeknya. Sekarang kita menemukan sumber dayanya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, mari silakan ditanyakan kembali ya. Jangan ragu untuk bisa menanyakan. Oke, saya akan lanjut. Itu coaching adalah kita akan terus mengulang-ulang. Coaching adalah memfasilitasi klien untuk bisa mencapai tujuannya lewat menemukan langkah demi langkah.
dan coba menggali sumber daya. Oke, Bapak Ibu, saya kembali terlempar sinyal tidak mendukung ya. Oke, akan kembali langsung saja ya Bapak Ibu dengan materi kita tentang resources tadi ya. Oke. Oke, symptoms. Tadi coaching adalah memfasilitasi klien untuk bisa mencapai tujuannya lewat menemukan langkah-langkahnya dan sumber daya yang akan capai. Dan model score adalah symptoms, causes, dan outcome, resources, dan akhirnya efek. Ya, kembali lagi adalah causes itu adalah past, present itu adalah symptoms atau gejalanya, dan future-nya adalah outcomes, efeknya. Ya, dan resources-nya ada di tengah-tengah present. Dan apakah sumber daya? Sumber daya adalah segala hal, baik internal maupun eksternal, yang mampu menggerakkan langkah kita mencapai menuju tujuannya. Contoh, ada dua ya tadi, internal dan eksternal. Internal, sumber daya internal adalah kemampuan, kemauan, dan pengalaman. Contoh sumber daya eksternal ada alat, ada bahan, ada cara, ada aset, dan ada jaringan networknya ya. Itu dia. Coba kita menggali lagi. Nah, sumber daya sesuai penyebab. Jadi kita mencoba menggali resources dari penyebab-penyebabnya. Ya, setelah penyebab diketahui, maka sumber dayanya dan bagaimana menggunakannya akan kita ketahui juga. Setelah penyebab diketahui, maka langkah menuju tujuan menjadi lebih mudah diidentifikasi. Ya, kita gali penyebabnya. Jika tadi yang suka marah, penyebabnya apa dia marah? Oh, ternyata dia suka tidak tidak tidur, suka tidurnya tidak baik, tidak beraturan. Oh, itu penyebabnya. Sumber dayanya adalah pasti harus tidur beraturan, tidur bisa mencoba tidurnya lebih tenang, diatur lagi. Jadi sumber dayanya. Nah, itu dia. Ternyata coba digali apa penyebabnya. Dia suka marah-marah juga, mungkin apa penyebabnya? Oh, ternyata dia suka marah-marah, ternyata nilainya nggak bagus. Oh, berarti nilainya nggak bagus. Berarti apa yang harus dilakukan? Sumber dayanya untuk bisa mencapai, untuk bisa mencapai jadi sumber daya. Berarti harus belajar lagi. Jadi itu sumber dayanya ya diketahui. Kita bisa mengetahui sumber daya lewat mendeteksi atau mengetahui apa penyebabnya. Setelah penyebab diketahui, maka langkah menuju tujuan pasti lebih mudah diidentifikasi. Ya, sumber daya lewat sumber daya outcomes-nya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sumber daya outcomes. Kita akan masuk ke untuk bisa bagaimana mendeteksi sumber daya lewat outcomes-nya. Ya, kita akan mendeteksi setelah outcomes diketahui, maka sumber daya dan bagaimana menggunakannya akan diketahui. Ya, setelah outcome diketahui, maka langkah menuju tujuan lebih mudah diidentifikasi. Bapak Ibu, ya, mengapa penting? Tanpa sumber daya, langkah tidak akan bergerak. Langkah dan sumber daya adalah ibarat mobil dan bahan bakarnya itu adalah langkah dan sumber daya. Nah, jika itu mobil tanpa bensin, tanpa bahan bakar, tanpa mobil tidak akan kemana-mana. Jadi butuh sumber daya, butuh untuk bahan bensin, bahan bakar, supaya mobilnya bisa bergerak. Penting, Bapak Ibu. Dan kita akan latihan, sebelum kita latihan, kita akan masuk ke latihan skor, bagaimana deteksi, bagaimana coaching melakukan dengan metode skor, mendeteksi simptomnya, causesnya, outcome, resourcesnya, dan efeknya bagaimana. Kita latihan, kita akan break sebentar, dan kita akan lakukan latihan berikutnya. Ya,
Terima kasih Bapak Ibu, kita akan break. Semoga waktunya menyenangkan di sesi-sesi kita pelatihan saat ini. Mari, terima kasih. Terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat perhatiannya dalam sesi coaching kita saat ini, dalam sesi materi pembelajaran kita di keempat, guru coach Indonesia Emas yang ke training yang keempat. Terima kasih.